Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Anakku semuanya, para santri, para wali santri dan para muhibin semuanya, kita melanjutkan dari kemarin bahasan kita yang belum selesai tentang muqaddimah kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa minal ulama'i mongko nuli saking pira-pira ulama. Ulama kata daripada jamak daripada alim, jamaknya ulama. Cuman ada yang menjelaskan bahwa ini bagian daripada dalam bahasa Indonesia ulama dikatakan ulama itu orang yang pinter agama, itu saja. Sehingga kita terkadang rancu. Jadi lafaz ulama itu adalah jamak daripada alim. Alim jamaknya ulama, orang yang mengetahui berbagai macam daripada jenis-jenis keilmuan keagamaan. Jadi ada ilmu tafsirnya, ada ilmu hadisnya, ada ilmu nahwunya, ada ilmu sorofnya, ada ilmu balaghahnya, ma'ani, badi' ya dan sebagainya. Jadi ketika ada orang yang tidak paham agama kemudian bicara tentang agama, ini akan merusak daripada agama. Ya, karena apa? Ketika seseorang itu tidak paham agama kemudian dia bicara tentang agama, dia akan tidak tahu dasar-dasar dia membaca. Kalau dasar-dasar membaca itu tidak paham, akan merancaukan makna arti daripada yang dia baca. Ya. Jadi tidak bisa orang yang tidak mengerti agama sama sekali hanya menantaran beberapa hari kemudian dia bicara agama menyalah-nyalahkan orang lain. Ya, akan terjadi malapetaka di dalam agama. Summa minal ulama'i mongko nuli saka pira-pira wong kang alim, man utawi wong, man utawi ulama, jama'a kang ngumpulake sapa man al arba'ina ing 40 hadis fi usulid dini ing dalem pokok-pokoke agama. Jadi mengumpulkan hadis 40 hadis itu jumlahnya banyak. Ya, jadi bukan pada saat ini, dulu sudah para ulama sudah seperti itu. Wa ba'duhum utawi setengah ulama jama' arba'in fil furu'i ing dalam pira-pira cabang-cabange ilmu agama. Jadi ada yang mengumpulkan 40 hadis tentang ketauhidan, 40 hadis tentang pokok-pokok keagamaan, kemudian ada 40 hadis lagi dikumpulkan lagi tentang cabang-cabang daripada agama. Wa ba'dum ta setengah ulama iku fil jihad nglumpuake ing dalam 40 hadis ing dalam bab jihad, ing dalam bab perang. Wa ba'duhum ta setengah ulama iku fil adabi ngumpulaken hadis 40 hadis ing dalam bab tata krama atau adab. Wa ba'duhum utai setengah ulama iku fil khutabi nglumpukake hadis ing dalam pira-pira khutbah Kanjeng Nabi. Wa kulluha utawi sekabehane apa sekabehane apa ini? Wa kulluha utawi sekabehane usuluddin iku maqasidun pira-pira tujuan sholihatun kang bagus. Jadi semua itu dikumpulkan atas dasar fan kumpulan-kumpulan yang ada, semuanya baik, tujuannya baik. Ya, tujuannya baik. Radhiya muga ngridani sapa Allah Gusti Allah an qasitiha saking wong kang nglumpukake usuluddin. Waqat ra'aitu lan teman-teman wis ningali sapa ingsun, waqat ra'aitu lan teman-teman ningali sapa ingsun jama'a arba'ina ing ngumpulake 40 hadis iku ahamma, ya, iku ahamma luweh penting, iku ahamma luweh penting, ya, iku ahamma luweh penting. Kali maneh waqat ra'aitu lan teman-teman ningali sapa ingsun, atau ada lagi yang mengatakan nekotake sapa ingsun, punya keyakinan maksudnya. Waqat raaitu wis teman-teman nglumpukake sapa, waqat raaitu teman nekotake sapa ingsun
jama arba'ina ing lumpuhake 40 hadis iku ahamma luweh penting ya iku ahamma luweh penting min hada katimbang saking iki usuluddin kullihis kabehane. Nah, jadi menurut persepsi daripada Imam Nawawi ini, beliau mengumpulkan hadis ini yang tidak terkait dengan urusan daripada para ulama mengumpulkan di atas. Dia punya manhaj yang lain, punya tujuan yang lain. Karena apa? Wahya utawi ahadis iku arbauna 40 apane hadisan hadise mustamilatan kang mengandung atau mengko ya ala jami'i dzalika ing atase nglumpuhake sekabeh mengkono-mengkono usuluddin ila akhiri. Jadi makanya beliau tidak mengungkapkan tidak hanya usuluddin, tidak hanya furu', tidak khutbah, tapi dikumpulkan semuanya. Yang kesemua itu mencakup daripada apa yang telah dikumpulkan oleh para ulama di atas. Jadi 40 hadis ini isinya berbagai macam dari hadis tentang usuluddin, tentang furu', tentang jihad, tentang macam-macam. Wa kullu hadisin utawi kullu hadisin utawi saben-saben hadis minha saking wa kullu hadisin utawi saben-saben hadis minha wa kullu hadisin utawi saben-saben hadis minha saking arba'una hadisan. Iku qaidatun qaidah azimatun kang agung min qawaidid-dini saking pira-pira pokok-pokoke dasar keagamaan. Waqat wasofahu lan teman-teman wis nyifati ing maqasid sapa al ulama para ulama waqat wasofahu lan teman-teman nyifati ing maqasid sapa al ulama para ulama bi anna madarul islami kelawan setuhune peredaran daripada hukum Islam iku alaihi ing atase maqasid itu aja qasdun. Huwa utai maqasid iku nisful islami separuh saka ajaran agama Islam iku nisful islami separone saka agama Islam ajaran agama Islam au sulusuhu utawa sepertelune ajaran agama Islam au nahwu dalika utawa sekabehane mengkono maqasid. Summa altazimu mengkonuli netepake sapa ingsun fi hadhil arba'ina ing dalam iki 40 hadis antakuna yen ta ana utawa ngene aja. Summa altazimu mengkonuli netepake sapa ingsun fi hadhil arba'ina ing dalam iki 40 hadis antakuna yen ta ana apa hadhil arba'in iku sahihatan hadis sahih. Jadi beliau mengumpulkan 40 hadis yang termaktub dalam kitab hadis arba'in yang di kalam Syekh Nawawi ini semuanya hadis sahih. Ya, semuanya hadis sahih. Ya. Padahal yang di atas tadi mengumpulkan hadis-hadis yang seperti itu saja sudah seperti itu kan di sini. Ya. Wa antakuna sahihatan wa mu'dhamotai ake-ake hadhil arba'in jadi hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi 40 hadis ini iku fi sahihail Bukhari wa Muslimin ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Makanya hadisnya hadis sahih semuanya. Wa
Wa adkuru lan nutur sapa ingsun, wa adkuru nyebutake sapa ingsun ing arba'in Nawawi, ing arba'in hadis ini iku mahdufatal asanidi, iku mahdufatal asanidi, sampe mana? Iku mahdufatal asanidi kalih den buang pira-pira sanate hadis. Jadi ini harus paham. Jadi ada sanad, ada matan. Ya. Sanad itu apa? Sanad itu yang menghubungkan pada matan, itu namanya sanad. Matan itu apa? Isinya hadis. Contoh namanya an, nah itu namanya sanad. Ya. Kemudian ketika sudah masuk kepada qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, yang namanya innamal a'malu binniyat itu namanya matan. Nah, Nawawi ini membuang dari sanad-sanadnya hadis itu, tidak, maksudnya dibuang itu tidak dimasukkan gitu loh. Tidak dimasukkan di dalam hadis ini mahdifatal asad. Liyasula. Nah, untuk apa sih sebenarnya liyasula? Krono gampangake, liyasula krono gampangake, liyasula krono gampangake. Jadi tujuan daripada beliau membuang sanad itu tidak ada keinginan yang lain kecuali apa? Liyasula, supaya gampangake apa hifduha ngapalake arba'in. Jadi tujuan daripada beliau tidak mencantumkan seluruh sanad yang ada pada hadis ini supaya apa? Gampang untuk dihafalkan. Ya, gampang untuk dihafalkan. Ya, gampang untuk dihafalkan. Kemudian apalagi tujuannya? Waya umma supaya sumrambah lebih banyak lagi apa al-intifa'u ala manfaat, apa al-intifa'u ala manfaat biha kelawan asanin. Jadi beliau itu punya tujuan tidak mencantumkan daripada syaratnya supaya apa? Dihafalkan jadi mudah. Dihafalkan jadi mudah. Kemudian yang kedua apalagi? Supaya manfaatnya lebih banyak lagi. Insya'a muga-muga ngarepake sapa, insya muga-muga ngarepake sapa Allah Gusti Allah taala summa adbi'uha mongkon ling nenut mbureni sapa ingsun bibabin kelawan bab suwiji bidabtil khaufi al-Fatihah, kelawan melanggeri samar-samare utawa rahasia-rahasiane pira-pira lafate arba'in. Jadi beliau menghilangkan daripada sanadnya itu tidak mencantumkan. Kemudian beliau melanjutkan lagi pada bab-bab, diberi bab tertentu ya, untuk apa? Memberikan batasan-batasan, sehingga batasan-batasan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain itu menjadi jelas. Para ulama dulu itu sangat-sangat luar biasa sekali terkait dengan urusan apa? Sistematika. Ya, sistematika. Dulu belum ada yang namanya cara karya menulis ilmiah, enggak ada. Kan apa? Yang nuntun langsung Allah SWT. Yang nuntun langsung Allah. Ya. Jadi banyak para ulama itu yang dituntun langsung oleh Allah SWT. Salah satu ulama umpamanya yang mengumpulkan kumpulan-kumpulan hadis yang oleh para ulama dikatakan semuanya hadis tidak sahih itu, ya, Syekh Jaluddin As-Suyuti itu ketika para ulama itu mengkritik daripada hadis yang beliau kumpulkan itu tidak sahih, dia ditemu oleh Rasulullah SAW. Hadis buat tulis sahih kamu, loh coba, luar biasa. Cuman karena beliau itu bermimpi dengan Rasul, ya, kemudian dibilangi sama Rasulnya hadis yang beliau kumpulkan, bagus hadis itu, ya, yang beliau kumpulkan itu hadis sahih atas yang petunjuk daripada Kanjeng Nabi. Tapi ini kan tidak bisa dijadikan pedoman untuk penulisan karya tulis ilmiah. Nah, beliau menyadari seperti itu. Ya, beliau menyadari seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagilan sayukjanya. Likulli raghibin kedue wong likulli raghibin kedue saben-saben wong kang demen fil akhirati ing dalam urusan akhirat. Nah, ini yang harus dipahami ya. Jadi setiap orang itu paham dunia sementara, akhirat abadi. Ya. Artinya apa? Yang sementara ya hukumnya sementara. Yang abadi ya abadi. Lek salah tunda. Jadi yang abadi dihukumi sementara. Lah yang sementara dihukumi abadi. Nah, itu jadi kerancuan yang luar biasa. Apa yang kita miliki, apa yang kita kumpulkan, apa yang ada pada kita, ma indakum yang fatwa ma indallahil baq. Apa yang ada pada sisi kamu semuanya akan binasa. Kecil terus tidak mungkin, muda terus tidak mungkin, tua terus tidak mungkin. Semuanya itu ada silih bergantinya. Ya? Miskin terus tidak mungkin, kaya terus tidak mungkin. Ada sakling teori roda berputar. Ya? Ada teori roda berputar. Semuanya ini akan sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan oleh Allah. Enggak bisa. Yang abadi hanya Allah, yang lain tidak bisa. Nah, itu loh. Sehingga kita harus memberikan persepsi pada diri kita. Yang abadi dihukumi abadi, yang namanya sementara dihukumi sementara. Ya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini semuanya sementara, nggak bisa abadi. Makanya bagaimana kesementaraan yang ada pada dunia ini menjadi bagian daripada kehidupan abadi yang akan datang. Kalau berpikir kita seperti ini, kita akan menjadi orang yang selamat kepada kehidupan akhirat nanti. Makanya wayam bagilan sayuk joli kuli rogi ben ketui saben-saben wong kang demen fil akhirat ing dalam akhirat. Sayukjanya apa? Apa ayak rifa? Apa ayak rifa yang to ngawerwi sapa rohib hadil hadisa ing iki pira-pira hadis lima krono perkara istamalat. Istamalat kang mengku apa al ahadis hadhil ahadis alai ngatasima minal muhimmati saking pira-pira perkara kang penting minal muhimmati saking pira-pira kang penting wahtawat lan mengandung atau mengku wahtawat lan mengku apa hadhil ahadis alaihi ngatasema minat tambihi saking ngilingake ala jami'it taati ing atase sakabehane pira-pira ketaatan. Ya. Jadi mengapa hadis jadi penting bagi orang yang senang kepada urusan akhirat? Karena hadis ini mengandung satu peringatan-peringatan tentang ketaatan kita kepada Allah. Dan ini kata kunci. Ya, kata kunci. Orang selamat itu ada ketaatan. Apa dianggap setan tidak hebat? Oh, setan hebatnya luar biasa. Ketaatannya luar biasa. Salah setok. Ketika diperintah oleh Allah untuk mengharap kepada Nabi Adam, setan tidak mau. Salahnya satu kali. Makanya hati-hati. Kehidupan itu harus hati-hati. Kita tidak bisa setiap hari minta hidayah, minta petunjuk pada Allah, minta keselamatan kepada Allah. Ini salah satu setan contohnya. Wah, setan itu. Ya. Hebatnya luar biasa, ketaatannya luar biasa, top bener ini. Ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ketika setan ini diperintah tidak mau, ya tidak mau. Sajane alasan setan ya api. Lu mosok aku kan sujud karo menungso. Lu ngono. Alasan itu seperti itu. Lah karena mereka mempersepsikan perintah Allah pada persepsinya dia sendiri, itu yang salah. Nah, itu loh. Jadi kalau diperintah oleh Allah tidak ada kata kunci, hanya satu, sami'na wa ata'na. Apapun perintah daripada Allah hanya satu, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya laksanakan ya Allah. Siap dan cara bahasa saiki. Siap dan ngono lho. Ya, siap dan ngono kuwi. Cara basane polisi atau tentara. Tidak pernah berpikir sama sekali. Pokok diperintah Gusti Allah ya sudah, sami'na wa ata'na. Karena tidak ada satupun perintah Allah yang tidak bermanfaat untuk manusia. Lah setan tidak berpikirnya. Lho mosok aku wis luwih dhisik nyiptakne. Aku
luwih hebat dari Adam. Mos aku kon hormat, aku kon sujud karo Adam. Itu namanya sujud hina. Ya, bukan sujud-sujud meletakkan jabhahnya badu di bumi, itu tidak. Sujud untuk menghormat. Ya, itu loh, untuk menghormat daripada Nabi Adam karena lebih hebat daripada yang lain-lain. Karena apa? Ketika mau diadu oleh Allah, ini Nabi Adam mesti dibisi dhisik, wis diwarai dhisik. Makanya ada wa 'allamal adama asma. Ya. Jadi sebelum Nabi Adam itu sebelum Adam itu diadu oleh Allah, wis diwarai dhisik. Allah punya grand skenario yang luar biasa. Memang Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah bukan untuk menghuni daripada bustan tempat yang indah yang disediakan oleh Allah, itu tidak. Memang ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi grand skenario-nya seperti itu. Jadi Nabi Adam itu memang makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi mandataris Allah di muka bumi, mengatur menata dunia sebaik-baiknya. Ini memang sudah diatur sedemikian rupa. Jadi salahnya setannya itu diperintah karo Gusti Allah mengingkari. Ya, mengingkari. Ya, jadi jangan pernah kita mengingkari perintah daripada Allah. Karena ini perintah daripada Zat yang menciptakan kita. Zat yang menciptakan kita. Dan kalau kita melihat pada hari ini, coba setan ini sudah, ketika setan itu menggoda manusia, diberi kesempatan, silakan saja segera menggoda. Coba kita bisa bayangkan, setan gak mati, bolone nyelot akeh. Ya, setan tidak mati, bolone nyelot akeh. Setiap kali ada orang yang ngaji, melok-melok rungokne. Ya, apa tuh masa nggak rungokne? Setan rungokne. Ya, jadi kalau ada ulama-ulama yang ngaji, rungokne. Cuman tujuannya si setan ini hanya satu. Mana amaliyah-amaliyah yang top, malah amaliyah yang luar biasa, itu oleh setan digunakan sebagai alat untuk menghancurkan daripada manusia. Sedekah itu bagusnya luar biasa, tapi setan berupaya bagaimana orang mengeluarkan sedekah, tapi sedekahnya nggak ada artinya sama sekali. Ada riya, ada kepingin dipuji, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya sedekahnya menjadi haba mansura, tidak ada artinya sama sekali. Jadi kita harus waspada yang luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi kita akan bisa selamat kalau kita ini akan mendapatkan hidayah, maunah, petunjuk daripada Allah. Lah supaya kita selamat bagaimana? Dekat, ya. Jadi perintah Allah dilaksanakan, ya. Perintah Allah dilaksanakan. Apapun yang dilarang, ojo sampai dilakoni. Ya. Suatu saat maksiat, ya suatu maksiat, udah langsung tobat, jangan pernah diulangi lagi. Ya. Jadi kalau kita bisa seperti itu, selamat, ya selamat. Ya, kita bisa bayangkan, setan kalau ngaji pirang-pirang tahun, ngalim pol-polan, ngalim pol-polan. Itu cara ngomongnya setan gue bedil brand, ya akan 16 yang tercanggih. Musuhe are cengkrong gablok. Mesti gak ada apa-apane. Iya lah, kan apa-apane. Mondok jek 2 tahun nek nurul ulung, ngono ngomah ita itu wis jamaah ra gelem, kirtan wis gak gelem. Karo wong tuwa gregeno yo kalah sampean ngarep arete jek cengkrong. Ya, di pondok jamaah di rumah gak. Ya, di pondok tahajud di rumah gak. Di pondok salat duha di rumah tidak. Sudah. Ya. Di pondok banyak doa khusus, ya, yang dibaca ketika sholat. Di rumah sudah gak pernah berdoa. Loh, gimana? Ya, jangan terlena. Ya adalah ya, jangan terlena. Karena apa? Begitu kita terlena, setan masuk luar biasa. Ya. Dan setan itu menggodanya lewat 4 macam jalan. Ya, jalan depan, jalan belakang, samping kanan, samping kiri. Rabbi bima aghwaytani la aqudan lahum siratal mustaqim summa la atyannahu. Coba. Jadi setan itu apa? Setan itu aktif, summa la atyannahu. Akan saya datangi mereka semuanya. Nah, coba. Setan itu aktif mendatangi, ya, aktif mendatangi untuk menggoda. Ya. Summa la atyanahum,
Kemudian saya datangi mereka semua. Dari arah mana? Dari mana? Berapa? Dari arah depan, arah belakang, arah samping kanan, arah samping kiri. So, dikepung karo setan. Jadi Gusti Allah, ngono tok. Nggih Gusti. Ya wis gak apa-apa. Godanan dari 4 arah. Clear ya. Clear Gusti. Ya wis sudah. Jadi ternyata kita masih punya 2 kesempatan untuk selamat dari penyakit setan. 1 dari atas, 2 dari bawah. Nah, lho tetep lho. Gusti Allah ku rahmati Gusti Allah, Masya Allah. Ya. Lu setan yang membicarakan tentang 4 jalan untuk menggoda manusia. Dari arah depan, arah belakang, samping kanan, samping kiri. Wis tan pun Gusti, ngono tok. Ya wis gak moro. Clear ya. Depan, belakang, kanan, kiri. Clear Gusti. Ya wis. Jadi ada 2 macam keselamatan kita. Atas, ingat kepada Allah terus. Perintah Allah cuma lakukan. Yang kedua, jangan sombong. Kamu akan kembali kepadamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi supaya kita selamat bagaimana? Ayo ingat kepada Allah terus menerus. Kemudian yang kedua, ingat daripada sebuah kematian. Nah, ini akan menyelamatkan kita. Itu kan ya. Nah, lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika utawi mengkono wadzalika utawi mengkono wadzalika utawi mengkono ma istamalat iku dhahirun jelas ya iku dhahirun jelas liman keti wong tadabbarahu kang angen-angen sapa man ing dalik. Jadi hadis ini walaupun simpel karena isinya begitu lengkap begitu, makanya ketika ini akan kita jadikan sebagai sandaran kita dalam kehidupan sama nanti. Makanya di beberapa pondok ya termasuk pondok kita ini 40 hadis ini dihafalkan dilakoni ya, dihafalkan hadis ini kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wadzalika dzahirun liman tadab wadzalika temengkono lima istamat iku dzahirun jelas liman kati wong tadabbara kang angen-angen sapa man ing dalik. Wa 'alallahi ilan iku ing atase Gusti Allah i'timadi utawi tetanggenan ingsun wa ilaihi lan maring Allah tafwid apa mananya masrahake sapa ingsun wastanati lan sendenan sapa ingsun. Enggak ada satupun dat yang patut untuk kita sandar dalam kehidupan. Ya apa? Ya Allah. Ya Allah. Ya. Jadi tafwid menyerahkan diri ya kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain. Nah, ini ada satu ayat Al-Qur'an itu wa ufawwidu amri ilallah. Itu ayat Quran. Wa ufawwidu amri ilallah. Jadi kalau ada orang yang punya hajat, ya punya hajat besar, itu ada amaliyah yang barangkali bagus kita amalkan. Ba'du ulama mengatakan barang siapa membaca wa ufawwidu amri ilallah 100 kali, dibaca dengan penuh kekhusyuan, wa ufawwidu amri Allah, saya serahkan semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu setelah dia membaca 100 kali dia berdoa, insyaallah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan itu doanya Nabi Yunus itu. Doa Adin-Nun, ya doa Adin-Nun itu. Jadi kalau ada orang punya hajat yang besar, kemudian dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dibaca 100 kali. Hadisnya jelas itu di Mukhtasar Hadis itu. Jadi kalau ada orang yang punya hajat-hajat yang luar biasa, baca itu 100 kali. Setelah baca itu 100 kali doa kepada Allah, insyaallah hajat-hajat kita semuanya akan dikabulkan oleh Allah, termasuk kita hari ini. Jadi kita meluangkan waktu membaca itu, membaca ini, bacaan ini supaya apa? Virus corona ini secepatnya diangkat, dihilangkan oleh Allah dari bumi Indonesia ini. Ya, daerah-daerah kita diamankan oleh Allah SWT.
keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ya seluruh yang ada pada pondok kita, masyarakat kita, tetangga kita, semuanya, orang tua kita, guru-guru kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari COVID-19. Ya, diberi sehat lahir. Ya termasuk doa yang gampang dijabah itu apa? Jadi mendoakan orang lain yang kita doakan itu tidak tahu, itu akrab lil ijabah. Ya, akrab lil ijabah. Makanya sekali lagi balik kepada ilmu. Ya, jangan tinggalkan ilmu. Ojo sampai lali ngaji. Wis pokoknya gaduk sampai sok sampai pleren nih gula ilmu, pokok mati ya leren. Itu aja sudah. Ya, pokok mati ya leren. Wa ilaihi lan maring Allah, wa ilaihi lan iku maring Allah tafiti utai pasrah ingsun wastanadi lan sendenan sapa ingsun walahu maring Allah, walahu lan iku duwe Allah alhamdu utawi juwan nikmatu lan nikmat. Jadi sumber pujian, sumber nikmat Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Ini kan keselamatan ya Allah. Yang keselamatan itu Allah, makanya jangan panik, ya, jangan panik, jangan waham. Ya, jangan panik. Jadi kalau kita hari ini panik menghadapi seperti ini, ya sudah. Nanti yang terjadi apa? Ketika orang panik, imunitas tubuhnya akan berkurang. Ketika imunitas tubuhnya kurang, nah virusnya masuk. Nah, itu. Jadi kita tetap jaga imunitas tubuh kita, ya. Kemudian jangan pernah kita meninggalkan daripada Allah dalam sedetik pun. Ini akan dijaga. Wabilan kelawan Allah, wabilan itu kelawan Allah at-taufiqu ta pitulung. Yang nulungi Gusti Allah. Nah, yang nulungi Gusti Allah. Ya, makanya hati-hati. Orang mengatakan wong nyekel orang duwe keris musyrik, ya engko dhisik. Kalau ada orang itu duwe keris di rumah, kemudian dia cara pandangnya pada keris itu padha karo besi-besi tinggi besi yang digunakan untuk nyumbat kambil, linggis. Ini tidak ada masalah toh. Ini enggak ada masalah. Ya. Yang bahaya itu apa? Kalau ini gak diumbak iso ngamuk lah, itu enggak. Ngamuk piye? Uncal ya iso ngamuk. Ya. Jangan menyamai kehebatan daripada Allah dengan apa. Itu yang terpenting itu. Yang terpenting itu. Gawe akeh, monggo saja. Untuk apa? Ayo Kanjeng Nabi mbiyen yo gawe akeh. Kemudian selanjutnya ya sudah selesai. Jangan punya persepsi bahwa dengan akeh ini akan jadi begini. Itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi orang minum obat juga bisa jadi musyrik. Ya. Umpamanya aku ndak ngombe obat itu mati. Lu adalah musyrik jenenge. Nek sing marane kan obate bukan Allah itu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar barang-barang antik saja. Itu cara kita untuk makan minum saja. Kalau tidak kita pakai aturan itu bisa menjadikan musyrik juga. Apanya aku ramangan mati yo mati dan tidak urusan Allah daripada Allah. Ya, nyatane nek wong ramangan yo ora mati selawase urip. Ya. Lah orang diinfus apa yo mangan, yo ora mangan. Ya. Jadi ini harus hati-hati. Jadi wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya itu sakit, yang menyembuhkan Allah, dudu obat gitu loh. Obat itu hanya cara wong Jawa ngarani srana. Nah, itu wasilah untuk sembuh. Nyatanya orang sakitnya sama, minum obat yang sama. Ternyata sitok mari sitok ora loh. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang namanya obat itu hanya wasilah itu sembuh, tapi penyembuhnya tetap Allah. Makanya ada bahasanya apa? Ada doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu kan luar biasa sekali itu. Ya. Itu kan luar biasa. Itu jangan sampai lupa gitu. Makanya ketika orang itu makan lupa dengan itu, berkahnya enggak jadi hilang. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah, berkahi dari apa yang telah Engkau rezekikan pada saya ya. Ya. Allah barik lana apa tadi? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Masih ada wa qina adzabannar. Ya, selamatkan ya Allah saya ini dari neraka. Karena apa yang kita makan terkadang ada unsur subhatnya. Ada unsur tidak benarnya. Itulah. Sehingga kita minta pada Allah, ya Allah, walaupun ini sudah berkah ya Allah, saya tidak pernah tahu ya Allah, ini asalnya dari mana, modelnya bagaimana ya Allah.
Makanya selamatkan ya Allah saya, hindarkan ya Allah saya dari neraka. Ini seperti doa sekelumit yang tidak penting tapi luar biasa pentingnya. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Terkadang doa ini malah kualit. Bisa usah pada waktu Ramadan. Terkadang kualit. Itu dong Allah langsung doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dahabat doma'u wa batalatil uru'u wa sabatal ajru insyaallah. Wah, kaya jos tenan iki. Tapi keliru. Lah orang ngombe kok wis teles. Ya, wa batalatil uru'u atau kula niki sampun teles Gusti. Lah ngombe kapan kan orang ngombe? Ya. Itu doa intal iftar. Ya, jadi ketika maghrib sudah adzan, ya biasanya mayangkar adzan begitu, ya masjid-masjid sudah adzan sesuai dengan waktunya berbuka, langsung deng bismillahirrahmanirrahim, makan kurma misalnya kalian, nggak ada air putih, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, gelenggeng kalau minum makan kurma aja sak kilo. Makan kurma sak kilo nggih buka. 3, 5, 7, 9 leren ngombe. Nah, kemudian setelah itu kan awalnya tadi doa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nah, setelah itu apa lagi? Begitu sudah makan kurma, kalau ada, enggak ada minum air putih, selesai kemudian langsung Allahumma laka sumtu wa bika wa ala rizqika aftartu dahabat doma'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Berkah kita seperti ini. Nah terus setelah itu apa? Nah, tidak. Itu langsung buka puasa. Balas dendam. Jadi Ramadan ini bagian daripada cara daripada Allah untuk manusia supaya teringat dalam 1 tahun ada 1 bulan saja untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Begitu. Ya. Jadi ini musim seperti ini harus kita maknai dengan makna yang spiritualitas yang luar biasa. Ya. Jadi kita enggak dengan PSBB yang dilaunchingkan oleh yang menjadi kebijakan daripada negara kita, dan ini harus kita apresiasi yang luar biasa sekali. Jadi andaikan di lockdown, itu sudah luar biasa kondisi daripada negara kita, murad marinya negara kita. Tapi ternyata pemerintah diberi ilham oleh Allah ya dengan PSBB seperti ini. Artinya orang masih bisa keluar lah, ya bisa keluar, tapi dengan catatan jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan dan sebagainya ini. Hindari kerumunan massa, ya. Kemudian BHS ya, nanti pola hidup bersih dan sehat itu jadi penting. Jadi kita ikuti kebijakan daripada pemerintah. Harapan kita apa? Perkembangan daripada virus corona bisa kita hambat, kemudian virus ini mati, sudah tidak berkembang lagi, kembali lagi negara kita sebagaimana kemarin-kemarin sebelum munculnya COVID-19. Itu harus bersama-sama. Ini harus bersama-sama. Tidak bisa tidak bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wabilan kelawan Allah atau fi kitabillah saya nulungi Gusti Allah. Wal ismatulan pangreksa, wal ismatulan pangreksa, wal ismatulan. Nah, khotimah sudah selesai semuanya. Kemudian kita baca satu persatu daripada hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa memahami, bisa menghafalkan, kemudian bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul awwalu utawi hadis kang al hadis al awwalu kang pertama iku an amiril mukminin, saking pimpinane pirang-pirang wong mukmin, Abi Hafs. Ya. Abi Hafs. Siapa rupane Amirul Mukminin? Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang terkadang tidak pernah tahu siapa sih namanya Sayyidina Umar. Ya Abu Hafs. Ya, namanya ya Abu Hafs. Radhiya muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah taala anhu saking Umar bin Khattab. Kala dawuh. Sapa sing dawuh?
Abu Hafs Umar bin Khattab, sami'tu mireng sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu kali dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuhe piye? Innamal a'malu, ya tadi saya tanyakan jenenge mata tadi ya ini. Innamal a'malu angin pestine sae pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira. Jangan lupa. Jadi kalau kita berbisnis itu namanya muamalah. Kalau kita beribadah itu butuh yang namanya niat. Ya. Sehingga ketika kalau kita beribadah itu namanya dalam muamalah itu ada namanya akad, ya, dalam muamalah dalam berbisnis ada namanya akad. Akadnya keliru, bisnisnya jadinya menjadi haram. Ya. Orang pinjam uang, yo aku nyeting nilai duit yo 1 juta, ya wis gak apa-apa, cilen gak apa-apa. Tapi ya kaya kanca-kancane ya, lek nyilih nang kene 1 juta, balene 1 juta 200. Nah, petung ini yang tidak benar. Minjem 1 juta, kembalikan 1 juta. Ya, minjam 1 juta, kembalikan 1 juta. Nah, gak boleh lebih. Ya, gak boleh lebih. Itu namanya akad. Ya, dalam muamalah itu namanya akad. Ya. Kemudian ungkapan itu loh menjadikan sampai nyele gak apa yo 1 juta gak apa ya, tapi ya kaya kanca-kancamu kowe lak ngulene 1 juta 200. Jadi yang 200 itu namanya riba. Nah, gitu loh. Wong nyile 1 juta kok balik 1 juta 200. Eneke wong nyile iku berarti wong kepepet. Kalau enek wong kepepet itu bukan dicekek. Kalau enek wong kepepet itu ditulung. Makanya wallahu fi auni 'abdi maka al-'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong kepada hambanya selama hamba itu mau menolong kepada saudara. Apa jaminan Allah gak penting? Jaminan Allah lebih penting dari semuanya. Ya, jaminan Allah lebih penting dari segala-galanya. Jadi kalau Allah sudah menggaransi siapapun yang menolong kepada saudara-saudaranya akan ditolong oleh Allah, ini sudah cukup bagi kita. Ya, sudah cukup bagi kita. Bukan jaminan daripada orang, jaminan Allah itu yang penting. Ya, jaminan Allah itu yang penting. Nah, dalam ibadah itu ada namanya yaitu niat. Makanya innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadi sahnya amal, sahnya ibadah itu bisa berhasil, bisa sah itu kalau dikandani dengan niat yang benar. Itu innamal a'malu angbatne sae pira-pira amal iku bin niyati kelawan pira-pira niat. Wa innamal likullin lan kedue saben-saben wa innamal likullin lan kedue saben-saben wa innamal likulli mri'in lan setune kedue saben-saben awa-awaan ma uta perkara nawa kang niat sapa imri. Jadi orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Niate api sah. Niate elek gak sah. Ya. Niate api berpahala. Niatnya jelek gak dapat pahala. Sedekah niate cek dilem dadi wong sugih, cek dilem dadi wong lemah, gak dapat apa-apa. Ya. Orang itu pakai pakaian pengen dipuji orang lain, ya dapat apa-apa. Ya. Makanya orang pakai baju itu, orang pakai baju baru ada niatnya. Orang mau pakai baju ada niat. Supaya apa? Setan gak punya tempat untuk masuk menghancurkan daripada ibadah yang kita laksanakan. Ini harus kita pahami semuanya. Pahami semua. Faman mangka utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratu hijrah iman iku ilallah maring Allah wa rasulihi lan maring utusane Allah fa hijratu mangka utawi hijrah iman iku ilallah maring Allah wa rasulihi lan maring utusane Allah. Jadi
hadis ini kan menyangkut terkait dengan urusan hijrahnya orang itu, hijrahnya Rasul. Jadi kalau hijrah kamu itu adalah mengikuti daripada perintah Allah dan Rasul, kamu nanti akan dapat pahala di sisi Allah yang luar biasa. Tapi kalau hijrah kamu itu hijrah yang terkait dengan urusan duniawi, ya kamu hanya dapat dunia saja. Mangan ben warak, ya semekur mangan tok warak tok, ndak ada nilai ibadah. Mangan ben lemu, ya mekur entuk lemu tok. Ya. Padahal dengan gemuk nanti akan memunculkan berbagai macam ekses di dalam kehidupan. Jadi bisa begitu. Ya. Ya. Jadi diniati yang baik. Ya. Diniati untuk kuatnya ibadah. Ya. Jadi makan begitu, diniati untuk menguatkan tubuh kita untuk ibadah ben kuat. Ya, nanti nilainya nilai yang luar biasa. Ya, nilainya nilai yang luar biasa. Baik. Jadi begitu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.